Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi pencemaran lingkungan. Yang akan dibahas yakni pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Apa sih indikator pencemaran air? Jadi pada pencemaran air itu dapat diamati perubahannya. Yang pertama, pada pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan bau atau rasa. Yang kedua, pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut. Yang ketiga, pengamatan biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya patogen. Penyebab pencemaran air yakni yang pertama, meningkatkan kandungan nutrien mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air comberan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air. Yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbah seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Apa sih akibat pencemaran air? Akibat pencemaran air itu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen yang dapat menyebabkan kematian. Dalam jangka panjang juga akan mengalami tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi dan juga kekurangan sumber air. Lalu apa cara untuk mengatasi pencemaran air? Cara yang dapat dilakukan yakni mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar, menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, menanam tanaman-tanaman berkayu tebal, tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang. Pencemaran tanah yakni keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida yang berlebihan, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Komponen-komponen bahan pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik yang berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar atau tempat usaha, dan lain-lain. Yang kedua, limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri berupa limbah padat atau lumpur yang berasal dari proses pengolahan, dan limbah cair yang merupakan hasil pengolahan. Yang ketiga, limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik yang berguna untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama dan tanaman. Pencemaran tanah dampaknya menimbulkan yang pertama pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan. Biasanya bahan-bahan pencemaran tanah akan menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Yang kedua, pada ekosistem. Adanya perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan rantai makanan tersebut. Penanganan pencemaran tanah.
Kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar yaitu dengan in situ atau pembersihan di lokasi, dan ex situ pembersihan di luar lokasi dengan penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman. Kemudian bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegrasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Pencemaran udara. Pencemaran udara yakni suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Zat tercemar seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur oksida, ozon, hidrokarbon, dan klorin. Partikel debu atau TSP dan timah. Pencemaran udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam, efek rumah kaca, dan kerusakan lapisan ozon. Dampak dari pencemaran udara yakni pada kesehatan, terdapat di udara yang masuk melalui sistem pernafasan, maka akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Dampak terhadap tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit. Cara mengurangi pencemaran udara. Yang pertama, gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Kurangi mengkonsumsi kendaraan. Kalau untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Dilakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.